Pemahaman ini sedikit yang memahami bahwa setelah kita paham membaca Al-Quran, apa setelah itu? Nah, kenapa? Karena muncul pemahaman bahwa Al-Quran itu nanti ada Pak baca, siapa yang pintar baca Al-Quran? Itu pi. Datang pi Ramadan, siapa bisa jadi imam? Sebatas itu yang dipahami. Al-Quran itu hanya sekedar membaca mi. Jadi keindahan Al-Quran itu terbatas pada indahnya itu suaranya. Itu juga bagus, tapi terbatas di situ. Iya. Padahal dalam Al-Quran ini luar biasa. Di antara bentuk luar biasa Al-Quran ini, dari sejak 14 abad yang lalu, tidak ada satu huruf pun yang berubah itu Al-Quran. Tidak ada kitab begitu. Coba, ada apapun itu, asal ada berubahnya. Ini Al-Quran, jangankan ayatnya, tajwidnya dijaga. Oh, itu. Kita saja itu kalau tidak melihat Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tapi kita tahu salah itu. Panjang pendeknya. Saya dulu mengaji Pak biasa. Orang tua biasa tidur-tidur siang, suruh kasih keras. Kan kita biasa kalau tidak mau ditegur, kasih kecil-kecilin. Kasih keras serata. Iya. Ini tahu itu panjang pendeknya salah. Bayangkan Al-Quran itu dijaga sampai sedetail itu. Ini masalah yang sekarang ini kita membatasi Al-Quran pada hanya yang penting tak baca. Itu pun tidak selesai tajwidnya. Dan pemahaman masyarakat kita itu ya sampai di sini saja. Padahal luar biasa. Iya, luar biasa Al-Quran itu keindahannya. Iya. Kalau dipelajari, tidak boleh ada juga pemahaman bahwa orang-orang tertentu saja itu yang boleh mendalami Al-Quran. Ini harus dibuka ini pemahaman begini. Iya, kan ada pemahaman itu ya. Iya, kenapa enggak ikut pengajian? Orang-orang yang ada yang tumbuh jenggotnya. Ini kan, ini harus dibatasi pemahaman begini. Iya. Padahal Al-Quran ini kan petunjuk bagi seluruh manusia. Bagaimana caranya mendapatkan Al-Quran jadi petunjuk? Dibaca saya, kemudian ditaruh. Kan enggak bisa jadi petunjuk. Iya, biar berapa itu orang. Iya, yang paling parah ini orang yang hanya membatasi Al-Quran jadi pajangan. Ini luar biasa. Iya. Al-Quran ya, makanya ada Ustaz mengatakan, meskipun itu satu buah Al-Quran kita tempel rumah, tetap masuk. Tetap masuk setan. Ada pernah ceramah di Masjid Terminal Mamuju. Kita ceramah begini, dia ada yang langsung potong jamaah mengatakan, ada pernah temannya. Itu dompetnya selalu hilang uang. Maka ada yang sarankan, tulis ke ayat Al-Quran, kasih masuk dompetnya. Ternyata masih hilang. Karena bukan itu. Ya, harus dihilangkan itu. Itu Al-Quran. Ya, dulu tidak ada, tulisan Al-Quran tidak ada. Al-Quran itu diturunkan, Nabi bacakan, para sahabat hafal. Iya. Makanya Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas yang ada dalam dada. Al-Quran tidak ada. Kayak ada yang tanya, apa itu hukumnya? Pahalanya sama jika membaca Al-Quran dengan di HP. Tidak ada bedanya. Karena dulu itu Al-Quran tidak ada cetakannya. Tidak ada. Dicetak Al-Quran itu karena kebutuhan. Iya. Karena kebutuhan. Iya. Jadi dulu asalnya tidak ada. Iya. Bahkan dulu waktunya pertama kali dibukukan Al-Quran, yang mau tulis ini, penulis wahyu, ini berpikir ulang. Dia mengatakan, lebih baik saya disuruh pindahkan gunung daripada menulis Al-Quran. Karena tidak ada amanah khusus dari Nabi. Tidak ada. Tidak ada mengatakan kalau sudah terjadi begini, tidak ada. Cuma Umar bin Khattab yang punya usulan kepada Abu Bakar Siddiq. Mengatakan kalau, ya kan sedikit lama-kelamaan ini para penghafal Al-Quran meninggal. Kalau tidak, makanya ini berlaku sunnah para sahabat. Ya. Makanya para sahabat bukan membuat hal yang baru, enggak. Karena Nabi sudah mengatakan, ambil sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Sama itu azan 2 kali kalau Jumat. Ya. Meskipun saya modelnya hari ini agak beda. Karena modelnya itu Utsman, azan 2 kali, beliau itu azan di pasar. Ya. Kalau kita lihat sekarang live Masjid Haram, kalau hari Jumat itu, kalau jam-jam 5:30 sore, karena kita nanti sore sini baru sana siang. Lihat itu azannya itu lama sekali. Azan pertama dan azan kedua itu lama sekali. Karena memang tujuannya itu azan pertama
panggil itu yang sibuk sekali. Kalau bisa itu toanya itu di pasar. Itu saja tujuannya. Nah, itu bukan hal yang baru karena itu adalah sunnahnya Utsman bin Affan. Makanya kalau kita yang daerah itu saja, kalau yang tidak dibutuhkan ya tidak usah. Ya kalau dibutuhkan ya buat seperti itu. Jadi kembali bahwa ini yang kita mau galakkan di tempat kita. Dan kita harus yakin kalau Al-Quran ini sudah mendarah daging, dipahami apa yang harus kita pelajari dari Al-Quran, maka tunggulah, iya, peradaban akan muncul di tempat itu, iya.